terjadi pada saat ini. Oke, sebenarnya tadi koreksi sedikit, saya bukan konsultan bisnis. Oke, pebisnis maaf, pebisnis dari Fabio Kosmetik yang juga menerima konsultasi dari teman-teman pebisnis begitu ya. Saat ini teman-teman terdekat dulu. Nah, sebenarnya saya rasa tidak ada pengusaha yang tidak khawatir ya kan dengan keadaan seperti ini. Jadi ketika ada pandemi seperti ini, yang saya lakukan dan saya wajib, saya kan punya ribuan reseller ya kan, saya wajib membuat reseller saya itu tenang. Jadi saya itu hampir setiap hari itu Zoom meeting. Jadi kan mungkin saya bisa tenang, tapi mereka belum tentu kan mereka juga tenang. Karena apa? Ada suaminya yang kena PHK juga, ya kan? Jadi itu kan juga berpengaruh kepada mentalitasnya mereka. Ada yang kebanyakan reseller saya juga ada perawat, ada dokter yang mana mereka juga bersinggungan dengan COVID, yang tadinya udah putus asa semuanya, ya kan? Nah, yang saya lakukan adalah saya membuat mereka tenang. Jadi tidak perlu khawatir dengan dunia. Jadi karena dunia itu hanya tempat senda gurau saja. Jadi saya meyakinkan mereka bahwa apapun yang terjadi itu udah qadarullahnya Allah, udah takdirnya Allah. Tidak perlu disesali, tidak perlu ini. Jadi yang penting kita ikhtiar maksimal dulu. Dan tadi yang pertama itu tenang dulu. Ketika kita tenang maka banyak ide-ide yang bisa kita praktekkan kayak gitu loh. Banyak ide-ide yang muncul dan kita bisa pivot di sana kayak gitu. Jadi ini bukan strateginya dulu yang saya gencarkan, tapi saya membuat mitra-mitra saya, reseller saya itu semuanya tenang, ada Allah kayak gitu. Jadi itu yang paling sering saya ingatkan, karena mitra saya semuanya, hampir semuanya adalah ibu rumah tangga. Nah, distributor saya hampir semuanya distributor saya itu sekarang distributor saya ada 27. Saya hanya punya 27 distributor karena apa? Di Fabio itu sistemnya berjenjang. Jadi dia akan mencapai posisi agen dan distributor ketika penjualannya dia sudah mencapai target. Jadi kalau belum mencapai target ya nggak bisa. Jadi dulu sistemnya kami itu distributor, ya udah bayar segini terus dia jadi distributor. Jadi ketika sistem seperti itu ternyata dia nggak bisa jualan. Nah, kita melatih dari reseller dulu ke agen baru distributor. Nah, saat ini 27 distributor dan itu pun luar biasa, mama yang luar biasa semua. Dan itu yang saya ajarkan adalah ketenangan dulu, tenang, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi kita punya Allah kayak gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan, yaitu ketenangan dulu. Yang kedua, saya mengajarkan mereka untuk ayo terus bergerak. Udah, kita nggak tahu rezekinya datang dari mana. Bergerak aja. Selagi masih ada media sosial, hajar semuanya. Dari marketplace, saya ngajarin mereka udah posting aja. Dari marketplace, marketplace itu Shopee sama Tokopedia, terus Instagram sama Facebook. Jadi semua kanal penjualan dihajar semua. Karena kita nggak tahu mana yang orang-orang itu bakal melihat yang mana. Jadi hajar semuanya. Tapi dari saya sendiri, dari tim saya sudah menyiapkan semuanya. Jadi di Fabio itu semuanya sudah lengkap sistemnya. Jadi mereka sudah ada foto-foto semua, sudah ada copywriting, sudah semuanya lah, video-video semuanya ada. Mereka hanya tinggal posting saja. Nah, yang walaupun seperti itu ada juga yang nggak menjalankan. Jadi yang saya tekankan kepada reseller saya itu adalah bergerak dan belajar terus menerus, bergerak terus menerus. Itu. Jadi nggak ada strategi yang macam-macam sih Mbak. Jadi strateginya tetap aja posting aja. Jadi kita nggak tahu rezekinya itu datang dari pintu yang mana, kayak gitu. Terus yang
tentu saja tadi yang disampaikan Bu Redia, tentu ya sedekah itu, karena dari mereka juga kan, mereka juga ada yang suaminya dipecat, ada yang pokoknya banyak lah yang drama-drama COVID ini kan. Jadi yang saya lakukan adalah kita nggak bisa kayak gitu lah. Ikhtiar dunia kita itu terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar langitnya. Deketin Allah. Perbaikin dulu apa dulu. Saya menekankan kepada mitra-mitra saya, perbaikin sholatmu. Ketika kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kita. Saya menekankan kepada mitra saya, sudah sholat tepat waktu belum? Sudah sholat subuh tepat waktu belum? Saya nggak ngajarin tahajud dulu, perbaikin sholat subuhnya dulu. Sholat subuh itu diperbaikin. Jadi kita nggak bisa kayak ikhtiar dunia ini semua lah. Saya kalau dibilang Mbak Tiwi bisa sukses itu seperti apa, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Semuanya itu adalah karunia-Nya Allah. Saya melakukan kayak gini, Allah mencondongkan hati mereka kepada saya. Yang saya lakukan adalah ya, tadi sekedar semua orang bisa melakukan ikhtiar seperti saya. Tapi tadi, kalau teman-teman tidak bisa mengalahkan, tidak punya ilmu bisnis macam-macam, maka kalahkan dengan ketakwaannya kita. Jadi itu sih yang saya ajarkan kepada mitra-mitra. Akhirnya mereka bangkit, mereka terus-menerus posting. Dan sempat 1 minggu aja, 1 minggu itu setelah COVID itu kan pasti semuanya ketakutan semua ya kan. Tapi abis itu setelah tenang, naik lagi kayak gitu. Jadi belum sempat turunkan karena 1 bulan itu kan. Itu. Oke, amazing ya. Jadi ternyata kita di sini dapat narasumber yang satu vibrasi ya.